Ini dari macet tuh. Kan bisa minggir di situ tuh. Ini di tengah apa sih, Pak? Di tengah apa ini? Jadi macet di situ tuh. Ya, saya tahu. Saya tangani dulu sebentar. Saya ikut dulu, baru saya jalan. Enggak bisa kan bisa minggir di situ, Bu. Tuh, minggir di situ tuh. Macet apa? Coba macet apa? Enggak tuh bisa minggir di Iya, situ, saya Bu. ikut Tuh, tuh. dulu. Nah, tuh bisa minggir di sini nih. Ini bisa Saya minggir di ikut sini. dulu, baru saya jalan. Saya ikut Kan bisa dulu, baru minggir. saya jalan. Oh, ini asam gini tuh. Bikin macet. Bikin macet tuh, bikin macet. Oh. Oh, bikin macet. Bikin macet panjang, bukannya dipinggirin dulu ke sini. Situ bisa tuh pinggir sini nih. Kan bisa minggir situ tuh. Bisa minggir. Malah bikin macet. Apa salahnya minggir? Macetnya panjang situ tuh. Nah gitu dong. Minggir. Nah begitu. Bagus. Oh, bagus. Video-videonya tuh. Halo guys, nah kembali lagi di Fake Saksi. Kali ini gue undang bintang tamu spesial, eksekutif. Karena yang lagi viral banget, ambulan. Seseorang yang menegur ambulan yang sedang merawat pasien kecelakaan di tanggal 2 Juli 2024. Tapi video ini viral di tanggal 23 September 2024. Nah, kali ini gue undang karena waktu itu dia sempat ngirim video itu ke gue, keresahannya dia ke gue, dan akhirnya gue upload. Gue upload kronologi yang menurut versinya dia, gitu kan. Nah, buat kalian netizen yang bilang, wah, nih The Paparok nih yang sebagai perekam suaranya mirip, wah, udahlah pokoknya salah terlalu kemana-mana. Akhirnya gue undang lah orangnya, langsung hadir di Fake Saksi. Kita sambut Mr. X. Halo Mr. X. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Gimana rasanya mau dibully se Indonesia nih? Mantap nih kayaknya. Yang bukan pelakunya aja dibully lumayan mantap kan? Apalagi Yang aslinya. yang asli ngerekam ya. Iya. Oh iya. Kita sebut dia Mr. X. Ya. Mr. X. Coba dong ceritain kronologi. Suara lu agak kenceng ya, harus kenceng ya. Kronologi saat kejadian saat itu. Apa sih yang terjadi saat itu? Kok sampai netizen tuh menganggap bahwa lu tuh minim pengetahuan gitu loh. Nah, gue butuh klarifikasi lo di sini. Bercerita kronologi saat itu apa sih yang terjadi? Silakan. Nah, ceritanya gini bang, gue kebetulan kan Agak kenceng ya. cerita kan gini, gue kebetulan gue lewat di daerah situ ya, maksudnya Daerah mana sih itu? daerah kayaknya Jawa Timur. Jawa Timur. Mau Oke. arah gue dari Kampung Rambutan. Oke. Jalan dari Kampung Rambutan, gue motong lewat Hack. Oke. Nah dari lampu merah Hack, gue cukup sering sih lewat situ gitu Oke. kan. Nah Itu jam kantor Jam- berangkat atau pulang sih? berangkat kantor Oh, jam berapa itu? jam 8-an lah. Oke. Ya, Terus? jam 8-an kurang lebih lah gitu ya. Ya, terus? Jam 8 lewat. Nah gue lewat sana, ya gue karena gue maksudnya nggak sering banget sih, tapi sering lewat situ. Cuman nggak biasanya gitu. Oke. Pas gue lihat dari lampu merah, kok tumben macetnya sampai dari lampu merah itu gitu kan. Berapa Lampu merah. jauh memang tingkat kemacetannya, jaraknya? Jarak kalau dari sini mall itu tadi apa yang bundar itu Oh. berapa kilo tuh? Sekilo ada? Ya lebih lah, Lebih. Lebih, Jaraknya itu macet tuh. Oh, macetnya segitu. Biasanya emang nggak ini macet berhenti apa macet, Macet jalan? berhenti. Oh, macet berhenti. Biasanya kan macetnya agak Jalan. gitu, agak jalan Oke. kan. Ini kalau ini udah macetnya agak berhenti gitu kan. Oke. Kok ada yang aneh nih? Nggak biasanya macet tapi jalan. Oke. Pas saya
selidiki kan, gue selidikin lah bang gitu kan. Gue udah sabar tuh kan, maksudnya nggak biasa nih, oh mungkin ada kecelakaan atau apa gitu kan, atau pohon rubuh gitu kan. Pas nyampe titik kejadian, pas di depan ada mau arah pasar Kramat Jati itu. Sebelumnya jatuhnya kan udah lewatin lampu merah juga kan, lampu merah lampu merah kedua. Nah itu Arah mana nih? mau arah ke Cilitan ya. Cilitan pasar Kramat Jati itu. Kramat Jati Oke, itu. terus Memang sih itu tiap hari macet, tapi macetnya masih jalan gitu. Kali itu pas lu lewat Macetnya nggak jalan. oke, terus Memang pas mau nyampe di ambulannya udah agak lancar, agak jalan. Cuman pas jauh dari ambulan tuh nggak jalan, sama macet jalannya. Makanya kan kayak aneh gitu kan. Saya samperin, bukan sebelum saya samperin sih saya tahu oh ini ada ambulan. Cuman saya lihat ambulan di situ, kok ini ambulan makan jalur satu kok nggak ada biasanya kan lampunya kan hidup ya dari belakang. lampu ambulannya. Lampu ambulan itu ya kan. Oke. Nah, ambulan parkir apa gimana gitu kan. Oh, kondisi lu lihat lampunya mati. Oke, terus Nah, terus saya amatin dulu dong. Karena saya amatin, ya namanya macet, emang Jakarta kan macet kan, wajar lah gitu kan. Terus gue gitu berhenti lah bang gitu kan. Berhenti, gue amatin dulu. Nih ambulan berhenti tuh kan, kok nggak ada yang dinaikin gitu kan. Apa udah naik gue nggak tahu gitu kan. Kok masih berhenti di situ kan. Gue perhatiin, gue nggak mau ini dulu dong. Maksudnya nggak mau selidikin dulu, mau gue amatin dulu, gue lihat dulu apa yang terjadi. Udah 5 menit lebih, ya hampir 10 menit, gue samperin lah si ambulan tersebut. Gue majuin motor gue di depan ambulannya. Setelah gue samperin, gue tanya dulu sekitarnya tuh sama orang, ini ada apa pak, tuh mas gitu kan. Ini ada orang yang ditangani mas di dalamnya katanya. Ditangani di dalamnya. Ada apa? Ya ada darurat. Oh darurat lah, ini kan makan jalan, satu jalan. Kok darurat tuh gimana maksudnya? katanya ada yang, maksudnya ada yang ditangani di dalam gitu kan. Ada pasien ditangani. Pasiennya kenapa di situ? Nah di situ cuma bilangnya sama orang situ darurat aja katanya. Gitu. Tahu Terus daruratnya kenapa saya tanya. Mungkin ada yang itu ada antar seliwiran atau omongannya kan. Katanya ada yang bilang kecelakaan atau sakit gitu kan. Yang satu sakit dia mulai kecelakaan. Oh kok lampunya nggak nyala ya, saya bilang. Terus lampu mobilnya yang apa namanya hazardnya juga nggak nyala gitu kan. Lampu atas nggak nyala. Saya selidiki, saya tanya dong, saya getok-getok, kayak persis kayak mobil parkir gitu, kayak mobil parkir di jalan itu gitu. Ya saya getok-getok. Oh pintunya ketutup. Tutup. Oh semua pintunya ketutup. Oh terus kayak maaf nih, kayak maksudnya bahasa kasarnya kayak bener mobil parkir, bukan ngada-ngada kayak mobil parkir. Oke. Terus Ya kayak orang mobil parkir gimana sih? Jadi penasaran dong. Ya sebelumnya tadi saya istirahat ngamati dulu dong. Pas ngamatin udah 5 menit lebih nih kok masih begini. Kasihan juga dong di yang jalan gitu kan. Karena saya mewakili yang jalan, mungkin nggak berani kan karena ambulan gitu kan. Karena ambulannya nggak berani negur. Saya coba beranikan negur atau nanya dulu gitu kan. Sebelum negur kan saya nanya dulu baik-baik. Pas saya bilang tuh saya teliti, tutup penuh tuh. Saya tiba-tiba dibuka, ada mas-masnya, ada mas-mas sama bapak-bapak. Mas, ini ada apa ya? Maksudnya kecelakaan apa gimana? Darurat mas gitu. Oh iya. Mas itu kan mohon maaf. Terus ada tiba-tiba saya ngomong sama mas, bapak-bapak itu sama mas. Ibu-ibu itu langsung, ada apa ya pak? Gitu kan. Terus langsung nyamber ngomong, ya nyerot nama ibu-ibu gimana kan? Ya ibu, maksudnya maaf ini darurat ya bu ya, maksudnya ya nih darurat nih lagi nang ini gitu kan. Ya nyerocos terus lah gitu ini kan.
Ya mohon maaf Bu, maksudnya kalau maksudnya darurat dinaikin lah dulu, sudah naikin. Kalau ada face kan masih ada bahu jalan lebar Bu, boleh Bu digeser di depan. Sebelumnya baik-baik Bang, saya baik-baik. Di depan tuh agak ada face lebih baik. Bukan face, space ya space ya. Oke. Red flag. Ya ada bahu jalan lah yang lebih lebar gitu kan. Ya ada jalan kosong. Jalan kosong maksudnya tuh ya ibarat tahu sih ambulan itu darurat gitu kan. Saya juga tahu ambulan itu darurat. Ya apa lebih baiknya berbagi juga lah, maksudnya bukan egois sih, maksudnya ya kalau udah naik pasien kenapa harus bertahan dulu kan. Karena saya berani protes itu ada anggotanya 2 lagi selain mbaknya gitu, selain ibu itu. Ada bapak-bapak dan mas-mas itu. Sebenarnya sih masnya tadi jawabnya baik. Sebelumnya tuh sebelum mbak yang nyerocos, ya mas ntar saya geserin ya tuh, mau turun dilarang lah sama mbaknya itu. Usah katanya. Udah nih lagi darurat katanya gitu ngomong. Terus mbak maksudnya tuh jangan pikir darurat, kenapa mbak masih bisa ngejawabin? Kalau ngomong darurat masih nanganin dong, saya bilang gitu. Masih nanganin pasiennya dong. Maksudnya iya darurat bla 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 ngoceh terus kan. Oke lah mbak, saya cuma minta tolong biar sama-sama enak, karena kan warga Indonesia itu keponya, tahu sendiri dong. Warga Indonesia keponya gimana Bang. Udah 1 jalan dimakan 6 bulan darurat. Nah kalau darurat kenapa masih ngeladenin saya ngomong? Aturan kalau darurat langsung ditanganin dong, maksudnya itu pun sebelumnya udah makan waktu juga. Nah itu sebelum itu ngapain gitu SOP-nya. Ya anggaplah saya bodoh lah gitu kan, orang bodoh. Cuman kayak gitu kenapa? Ya harusnya kan yang 2 tadi itu bawa bapaknya salah satu. Oke lah tadi kan di komennya itu katanya nggak ada yang driver. Masa kalau nggak ada driver ya itu yang 2 itu saya lihat sih santai-santai aja, nggak ada terlalu darurat sih kalau saya saksi mata saya ya. Saya nggak mau ngada-ngada juga nih kan, ibaratnya buat apa yang saya omongin kan saya tanggung jawabin juga kan. Saya juga muslim Bang gitu kan. Cuman bukannya ya jangan mentang-mentang gua perawat nih gitu kan, berlindung di belakang ini gitu kan, gua diinin kok gitu kan. Cuman gua udah ngomong baik-baik dari tadi. Si mbaknya itu dari situ awalnya gua kesel, gua keluarin lah HP. Mbak minta tolong geser sini, tapi gua nggak ada nyolot kan Bang bahasanya kan. Di situ kan masih luas Mbak, kita coba deh parkir di sana. Di situ masih luas Mbak, dong parkir di sana. Mirip kan bahasanya kan. Mbak di sana tuh Mbak masih Bu, kayak saya panggil ibu kan. Bu, situ masih luas tuh Bu, saya gitu kan. Saya megang HP kan. Ya mas, masang impus dulu, masang impus. Alasannya Bang Bro lihat sendiri kan di videonya. Alasannya impus ngomong impus. Katanya darurat tapi diladenin terus. Saya ngomong. Berarti kan tandanya apa itu kan? Maksudnya tanda tanya dong. Ya mungkin si perawatnya kesel kali sama lo. Kesel kali sama lo, makanya dia ngeladenin lo. Akhirnya dia lupa sama kerjaannya. Ya keselnya perawat pasti kan dia katanya kan tahu SOP-nya, nanganin pasiennya dulu dong kalau dia tahu SOP-nya kan. Dan si bapaknya juga sebagian maaf nih, sebagiannya ya udah kayak ya udah agak nyantai lah gitu kan. Saya bisa lihat maksudnya kalau udah bisa, maksudnya kalau bisa geser ya geser gitu. Jadi jangan mengganggu ya, maksudnya jangan mengundang keramaian. Jatuhnya kan udah makan satu bahu jalan, satu jalur jalan, ditambah lagi mengundang keramaian. Itu kan cuma 2 jalur kan, Sarah itu. Yang satu kepo, yang satu makan jalur. Jadinya kan mati Bang. Kecuali udah ke minggir, namanya orang Indonesia kan wajar lah, namanya sedang dibom Sarina aja pada kepo ya kan. Apalagi gituan gitu kan. Kita masih wajar, bener gak? Iya kan, maksudnya orang lagi kena bom aja di Sarina aja orang pada mundur. Kalau orang luar di Indonesia mah malah nengok ya kan. Nah kita kan maksudnya aturan inisiatif juga, tahu perawat gitu kan, maksudnya perawat tahu sikon juga, lihat sikon dan kondisi. Kecuali emang nggak ada jalur lagi Bang, maksudnya nggak ada space lagi gitu, nggak ada bahu jalan lagi gitu. Ini bahu jalan lebar Bang di daerah situ. Nah tapi lu tahu nggak kalau memang ambulan di negara kita tercinta ini memang dispesialkan. Contoh waktu ambulan
waktu zaman COVID, ambulan itu bebas, ya kan, kemana-mana walaupun ternyata bukan naruh pasien, ternyata oknum gitu ya. Iya, oknum ambulan ini bukan di dalamnya bukan pasien, ternyata piknik yang ke puncak tuh, ya kan. Nah, tapi tetap ambulan itu aturannya adalah kendaraan prioritas. Jadi dia mau ini yang mungkin pendapat gue, dia mau di situ mau sejam karena langganan pasien gitu ya. Menurut netizen Indonesia ini nggak ada masalah, selalu gitu. Benar gitu kan. Ya nggak ada masalah si ambulan itu mau di situ gitu loh bro. Nah maksudnya kenapa lu sampai negor gitu? Padahal kekuasaan ambulan ini memang luar biasa. Apalagi kalau lagi jalan kan dikasih tuh. Kalau parkir di tengah jalan begitu, maksudnya si netizen itu ya nggak apa-apa gitu kalau lu sedang menangani pasien. Maksud netizen itu. Nah pendapat lu gimana tuh? Ya pendapat saya sih oke-oke aja bang, namanya ambulan kan. Ya namanya prioritas kan. Iya. Ya gue juga namanya ambulan fair juga, maksudnya gue juga peduli sama ambulan gitu. Maksudnya ya yang oknum si ambulan ini juga harus mikir juga gitu. Karena jalanan itu bukan hanya untuk ambulan aja gitu kan. Oke lah maksudnya tuh dia nanganin ya, maksudnya lihat sih yang tadi saya bilang bang, maksudnya kayak gue bilang tadi, maksudnya lihat sikon gitu. Kalau kondisinya memungkinkan gitu kan, memungkinkan ada jalur yang space tadi ada, maksudnya ada masih kenapa ada nggak jalan. digunakan space itu gitu maksud lu gitu Iya, kan? maksudnya itu poin satu. Oke. Kenapa nggak digunain tuh? Oke kan, jadi poin kedua, jadi kan nggak ngundang keramaian, ya kan, keramaian. Tahu sendiri kan netizen, maksudnya orang-orang Indonesia sebagian ya, nggak semua sih, sebagian banyak yang kepo gitu kan. Jadi menambah macet gitu, udah dimakan satu ambulan macet, ditambah lagi yang kepo satu jalur lagi, otomatis mati dong jalurnya, stuck gitu kan, mati jalurnya di situ. Nah poin kedua, oke lah, yo misalnya kayak gitu, itu kan poin kedua tadi keramaian. Poin ketiganya, oke lah kita biarin ini 6 bulan itu pakai di situ. Tiba-tiba kalau nanti ada ambulan lagi di belakang, emang saya juga peduli bang. Oh maksud lu adalah ketika di situ lagi ada ambulan yang sedang menangani pasien, kan macet tuh, tiba-tiba di belakang juga ada ambulan juga nanganin pasien, itu maksud lo? Ya ntar sasarannya apa lagi? Rakyat lagi, maksudnya yang pengguna jalan lagi. Minggir, ambulan tahu sendiri dong kalau arogan ambulan gimana. Maksudnya bukan arogan sih, di kita diprioritaskan gitu. Tapi kadang-kadang ada oknum ambulan tuh main tubruk aja bang, karena gue ngalamin gitu maksudnya. Ngalamin apa nih? Maksudnya pernah ditubruk gitu. Maksudnya bukannya kita nggak sengaja minggir, karena kondisi juga macet gitu kan. Nah si ambulan ini kadang-kadang ada oknum ambulan, nggak semua ambulan ya, maksudnya ada oknum ambulan tuh main serabat juga gitu. Maksudnya nggak lihat-lihat kita lagi, maksudnya kita siap-siap juga, kita ngasih gitu. Nah ditubruk ada juga oknum kayak gitu. Nah dia nggak mikir gitu juga, emang yang ambulan dia aja gitu kan. Ada ambulan, misalnya kalau terjadi di kemacetan itu ada ambulan lagi, sasarannya apa? Ya kita yang pengguna jalan lagi dong, pemotor, pemobil kan. Akhirnya suruh geser-geser juga kan. Nah kalau yang si parkir ini, kalau misalnya dia menggunakan space yang kosong itu kan sempat udah naik kan, maksudnya masangin pus tuh berapa lama sih SOP-nya? Anggaplah saya orang bodoh gitu kan, nggak bakal pas naikin emang mati, langsung naikin nggak mati kan, pas naikin aja nggak mati. Itu semenit waktu itu abang itu cukup nggak semenit waktu geser apa tuh? Waktu geser ambulannya cukup nggak semenit yang di video itu? Di video lo? Di video yang saya kirim itu semenit ya, 1 menitan. Pas gesernya? Iya 1 menitan. Enggak, pas geser ambulannya itu nggak nyampe kayaknya. 20 detik cukup? Iya 20 detik kok ya. Setelah lo suruh itu dia minggir ya. Mau minggir, malah bikin macet. Apa salahnya minggir? Macetnya panjang situ tuh. Nah gitu dong, minggir. Nah begitu. Mungkin 15 detik gitu. Iya. Nah di situ itu ada, nah itu kan maksudnya poin ketiganya itu kan, maksudnya oke, you ambulan, nanti kalau ada ambulan yang di belakang lagi apa yang terjadi?
menurut abang gimana maksudnya kalau ada ambulan lagi? Ya pasti akan sulit. Pasti akan sulit lewat karena kan macet total. Nah, kita mikirnya harus global. Jangan maksudnya mikirnya internal aja gitu. Maksudnya jangan mikir, oh, gua perawat ini, oh, merasa kalau yang saya lihat ibu itu kayaknya bapak itu yang ada di situ diomelin sama ibu itu mungkin lebih tinggi mungkin jabatannya mungkin. Diomelin jangan. Nah, di situ saya keselnya maksudnya bapak itu sebenarnya ada niat kebaikan antara bapak itu Mau mindahin maksudnya kebaikan bilang, emang lagi mau ini sedekah. ada niat baik mau memindahkan gitu, cuma maksudnya oke. memindahkan ke bahu jalan yang ada space-nya gitu. Terus Nah, dengan ibu itu saya kesel dong, tadi udah baik-baik kan. Maksudnya saya bukan maksudnya nggak senang sama ambulan, nggak senang. Cuman cara oknumnya si ibu ini gitu kan, dan oknumnya si ambulan ini caranya kalau baik-baik juga tadi nyampainya kan enak gitu kan. Tiba-tiba deh nyolot, pas awalnya juga nanya, "Mas siapa?" Katanya kan. "Mas anggota, Mas siapa?" katanya. "Saya nggak anggota, saya warga Indonesia," saya bilang gitu. "Pengguna jalan juga." "Ya, Mas haknya apa?" gitu. Nah, di situ saya terpancingnya gitu. Makanya saya keluarin HP saya. "Ibu, nih saya rekamin ya, nih. Itu ada space. Bu, tolong parkir situ, ada space di sana. Itu ada bawah jalan. Di situ macet, Bu," gitu kan. Nah, dijawab lah, "Sini, ini lagi impus, tunggu dulu impus, bla 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 bla." Nah, jawabin terus. Saya tahu ngimpus ibu darurat, cuman kayaknya sudah, kalau saya nilai sih sudah oke lah, dia lebih mengerti kan. Cuman bisa ngeladenin saya itu berapa menit kan, hampir semenit kan. Geserin pun cuma 30 detik, 20 detik udah bisa geser gitu kan. Cuman masih ngeladenin aja tadi kayak gitu kan. Maksudnya oke lah, ambulan tuh prioritas gitu kan. Tapi ya next time maksudnya ya pikirkan juga lah secara globalnya, bukan maksudnya mentang-mentang ini ambulan gitu kan. Ya kayak abang tadi bilang, ambulan buat buat oknum gitu, buat jalan-jalan gitu kan. Gimana masyarakat jadinya tanda tanya juga yang gara-gara parkir tadi tuh gitu kan. Nah, gue sih sedikit paham lah ya kondisi di situ. Kayaknya mungkin kalau menurut gue nggak tahu ya, si namanya Ibu Indri. Kalau nggak salah Ibu Indri. Mungkin. Tapi gue nggak tahu kebenaran itu Ibu Indri atau bukan yang ada di video. Tapi Ibu Indri tuh pernah DM gue kan, pengen ketemu sama lu untuk ngobrol situasi ini. Tapi dia nggak mau gue ajak di tengah-tengah. Dia ngajakannya di Dinkes ya. Ya markasnya dia. Gitu. Iya, dinas kesehatan ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu sudah tidak ada pembahasan lagi gitu kan. Bahkan gue pernah lihat video klarifikasi dari dinas terkait itu, gue pernah nonton. Entah kenapa sekarang viral lagi gitu kan, makanya lu gue undang ke sini. Nah, kira-kira kalau suatu saat nih lu dipertemukan dengan Bu Indri, siap gak? Ya siap-siap aja gitu. Atau lo mau ngomong sama Bu Indri, kali Bu Indri nonton di sini? Ya maksudnya. Ya perawat itulah, coba lo mau ngomong apa sama perawat itu? Ya maksudnya ibaratnya ya oke lah urgent gitu kan. Maksudnya itu urgent, kita maklumin gitu. Cuman kalau sudah ibaratnya kalau masih udah bisa selesai tertangani, ya buru-buru lah digeser. Pikirkan juga di dalam di luar sana gitu. Maksudnya yang pengguna jalannya juga gitu kan. Maksudnya tuh memang ambulan itu penting gitu, maksudnya nomor satu kan gitu. Setelah ambulan damkar gitu kan. Ya maksudnya ya sebagai artinya lo tahu aturan dari tadi kan ngobrol, ini masker lu nggak bisa dibuka aja. Hah? Lo tahu sendiri bang. Kenapa? Ya yang nggak salah, maksudnya yang nggak ngerekamnya aja bulinya udah kayak yang duduk. Jadi yang lo takut dibully nih, takut dihujat ya si Indonesia. Ya, makanya tutup. gitu lah. Tapi oke, balik lagi, sorry tadi gue potong. Tapi lu kan tahu kendaraan apa yang prioritas, lu tahu kan? Tahu. Apa contohnya? Iya kayak damkar, ambulan, ya kan. Terus? Ya mobil, ya aparatur negara lah
pemerintah. Pemerintah. Oke, gitu kan. terus? Maksudnya yang urgent. Nah, terus Ya secara globalnya itu gitu. presiden. Ya mobil presiden. Itu kan terus? aparatur juga negara kan. Nah, Maksudnya. terus mobil jenazah. Ya mobil ambulans Mobil jenazah perlu nggak? Perlu juga mobil aja. Hah? Perlu sih. Perlu. Perlu. Oh, prioritas. Ya lihat sikon juga. Kenapa lihat sih kon? Kalau mobil jenazah kan, maksudnya kan udah mati, meninggal kan. Udah nggak usah kemana-mana obrolannya. Terlalu kemana-mana nanti bahaya lo, bumerang ntar lo. Ya udah, apa ya? Gue apa ya? Ya gini loh guys, ini kan pendapat dia. Lu mukul si ibu itu gak sih? Nggak ada sih. Lu bacok dia atau lu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, artinya gini guys. Gue ngomong baik-baik. Iya. Maksudnya nggak ada ngomong kasar pun nggak ada. Ancaman? Nggak ada ancaman juga. Nah guys, berarti gini, ini kan hanya pendapat seseorang yang mana ketika dia merasakan situasi saat itu, ya dia coba berpendapat kan gimana ya? Kalau dibilang dia salah, dia hanya mengutarakan. Dibilang ambulan yang salah, memang dia ada prioritasnya. Jadi gue rasa ini cuma masalah komunikasi aja, ya kan? Sebenarnya sih niat saya tuh baik bang. Maksudnya tuh sama-sama baik niat saya. Maksudnya tuh kalau ibu sudah selesai atau maksudnya masih baru menangani kan ada supir geser dulu. Nah sudah geser kan lalu lintas lancar. Jadi nggak ada yang kepo kan. Jadi enak sama-sama lancar. Sebenarnya tujuan saya sih sebenarnya itu gitu. Nggak ada maksudnya menyalahkan ambulan itu nggak ada. Maksudnya niat saya itu baik bang. Maksudnya buat yang si pengendara lancar, ya kan menghindari yang kepo dan dia juga lebih leluasa menangani kalau udah lagi minggir kan gitu. Dan poin yang terakhir kan mutlak bisa minggir kan toh bisa minggir gitu kan bisa Akhirnya minggir juga kan gitu minggir kan akhirnya kan itu bukan langsung jalan. enggak minggir. Oh minggir. Nah setelah minggir mereka mulai nyerang saya tuh setelah minggir setelah saya merekam setelah minggir. Hah? Sempat mau nyerang si ibu itu turun. Ya manggil yang lain lah maksudnya masa mau nyerang saya makanya saya buru-buru kabur gitu. Maksudnya waduh nggak baik nih maksudnya saya udah ada feeling lah gitu maksudnya. Lah kalau darurat kenapa nggak nanganin pasiennya lu kenapa? Oh dia ngejar lu malah. Si pasiennya ditinggal. Iya sempat ngejar Ngejar lu tapi pasiennya ditinggal di dalam ambulan. Oh gitu. buktinya kan ada dia sempat motor saya kan katanya kan plat nomor motor saya kan yang di Nggak tahu. yang screenshot abang yang Menurut dia katanya udah foto plat lu, tapi kan nggak tahu. cuma dia sempat turun juga turun dari pasien. Pasiennya ditinggal lagi Iya kan tinggal kan waktu saya rekam dia turun ninggalin ngomong. Ini posisi si ambulannya udah parkir nih. Udah parkir dia turun lagi. ninggalin minta video yang saya rekam tadi. Untuk apa? Untuk dihapus. Untuk dihapus. Ternyata lu kirim gua. Tujuan lu ngirim gua biar apa? Maksudnya kan karena kan abang kan berhubungan dengan lalu lintas kan. Maksudnya lebih tahu pertamanya saya kan minta pendapat kan sama abang kan. Bang ini pendapat gimana bang menurut abang kan? Pro kontra sih bro kata. Ya udahlah. Ya maksudnya terserah abang lah gitu kan saya kan cuma nanya aja kan mau post boleh. Itu kan pendapat lo. Pendapat saya kan begitu. Kalau pendapat saya sih maksudnya ya kalau masih bisa ditangani dan dikondisikan kenapa tidak gitu. Jangan mentang-mentang saya oknum ini gitu kan. Maksudnya nggak semua perawat, maksudnya oknum perawat itu kan jangan berlindung di belakang itu gitu. Contohnya kayak maksudnya maaf oknum misalnya gue oknum anggota nih mentang-mentang ini anggota gitu kan ibaratnya jangan memakai maksudnya jangan mentang-mentang inilah gitu kan. Ya saya nggak mau nyebutin lu pasti paham dah jangan mentang-mentang yang berlindung di belakang itu kekuasaan berkuasa jangan mentang berkuasa atau apa lagi gitu kan, ya. Mobilnya kan yang dari pemerintah juga kan gitu. Ya tolonglah maksudnya bukannya kitanya ego maksudnya sama-sama lah gitu. Oke, ya pokoknya gini lah guys. Ini kesaksian dari Mr. X.
menurut pendapat gue nih, mudah-mudahan ini masalah bisa diselesaikan karena ini cuma masalah komunikasi. Mungkin saat itu si mbak perawatnya lagi stres nanganin pasien Atau panik juga. iya stres nanganin pasien, terus lo negor, akhirnya mungkin dia responnya kurang baik ke lo dan lo terpancing juga emosi, akhirnya lo Karena terpancing macet juga kan mungkin kan. ya akhirnya terjadilah cekcok mulut. Toh juga lo nggak mukul kan, nggak ngancem. Enggak ngomong pedas. Pertanyaan gue, lo mukul nggak? Enggak ada. Ngancem nggak? Tidak. Ya sudah, berarti ini cuma miskomunikasi aja. Dan di video pun itu kan bahasa saya kan menghargai ibu. Bu, di sana ada space loh. Gini. Nih saya ulangin ya. Nih biar paham dan maksudnya netizen ntar disangkanya Bang Bro. Ini benar-benar saya yang videoin. Saya ulangin adegannya. Ya. Bu, di sana masih ada itu loh. Di situ bisa parkir loh. Di situ masih bisa parkir, Bu. Katanya, "Sebentar saya ini impus gitu." Ya di situ masih bisa parkir loh, Bu. Nah, di situ kan macet tuh. Tolong nggak bisa parkir di sana gitu kan. Masih bisa parkir loh, bisa parkir di situ, Bu. Masih bisa parkir gitu. Saya bilang gitu kan. Oke. Nah, ini benar suara saya. Gitu, bukan suara Bang Bro. Ada yang berpendapat benar kata Bang Bro Paparok, netizen itu makan kurang makan. Kurang makan apa? Kalau sekolah cuma sampai gerbang Nah, kan. Sok tahu gitu kan. Iya. Jadi asal jeplak aja kan, Asal belum jeplak. tahu sumbernya. Belum tahu sumbernya. Nah, ini sumbernya langsung gue undang eksklusif di Fake Saksi The Paparok TV. Ya, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya, Bro. Kalau misalnya nanti si Ibu Indri nonton, dia pengen bisa menyelesaikan masalah juga. Kalaupun enggak pun ya sudah, ini yang rekamnya udah ada gitu kan. Ya udah, jadi penonton juga udah nggak penasaran lagi, ya kan? Terakhir ya, Bro, bukalah. Aduh. Janganlah. Bukalah. Nih gua minum. Buka. Janganlah. Buka enggak lu? Gua hajar juga nih. Bahaya Bang, waduh. Abang aja yang enggak ngerekam aja dibully se-Indonesia. Enggak. Ini biar penonton nggak penasaran. Soalnya lu tutup terus. Buka udah. Janganlah, Bang. Buka. Coba buka. Buka ya. Ya. Jangan, Bang. Buka udah. Buka. Wah, serius nih? Iya serius. Wah, habis nanti. Iya udah nggak apa-apa. Kan lu udah pengakuan. Ya Udah. pengakuan. Nanti bawa mama ya kan. Enggak lah. Buka biar nggak penasaran nih penonton. Janganlah. Buka. Buka deh.